Halo semuanya. Kami dari Politeknik Negeri Medan, Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, kelas B5H. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan menampilkan proyek audit internal yang diampu oleh Ibu Dr. Nurlinda, SE, AK, MSI, CA. Pada divisi aset tetap PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk dengan area audit keuangan. Dengan lingkup audit, kesesuaian dan kewajaran, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan aset tetap pada PSAK 216. Dengan kami sebagai tim auditor, dengan saya Victor Albert Stanto Bulolo sebagai ketua tim auditor dan rekan saya Laura Holongi Sinabutar sebagai sekretaris auditor atau sebagai auditor pertama. Saya Davi Irfana sebagai anggota auditor atau auditor ketiga. kami sebagai tim auditi dengan saya Indah Manjarnahor sebagai kepala divisi aset beserta rekan saya Lokian Syambi sebagai kepala divisi akuntansi. Saya Ivan Manurung sebagai kepala divisi General Affairs. selamat menyaksikan. Kepala Unit Auditor melakukan rapat koordinasi dengan mengundang ketua tim audit untuk bersama-sama mengisi lembar tilik. Kepala Unit Auditor menyampaikan maksud dan tujuan rapat. Kepala Unit Auditor membagi tugas ke masing-masing peserta rapat. Lembar tilik yang telah dilengkapi oleh ketua auditor dikirimkan ke auditi untuk melengkapi. Kepala Auditor menutup rapat koordinasi tersebut. Kepala auditi setelah mendapatkan informasi tentang kewajiban pengisian data, mengisi lembar tilik sesuai dengan kolom yang telah ditetapkan. Membagi tugas ke bagian-bagian yang relevan sesuai dengan surat pemberitahuan audit dan memastikan tersedianya dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit. Mengisi pada kolom hasil ED atau sesuai atau tidak sesuai, auditi menilai sendiri atau self-assessment apakah menurut auditi mereka memenuhi atau tidak sesuai dokumen yang tersedia. Ketua auditor mengisi lembar tilik pada kolom yang telah ditentukan setelah auditi, mengisi ED, membagi tugas kepada masing-masing auditor sesuai perencanaan audit dan memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh auditi sesuai dengan surat pemberitahuan, mengisi hasil audit dokumen sesuai atau tidak sesuai setelah membandingkan indikator dengan dokumen yang diunggah oleh auditi, mengisi lembar tilik dengan lengkap. Selamat sore semuanya. Baik, sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024, maka dengan ini semuanya pelajaran keuangan akan melakukan audit keuangan tahun 2024 sebagai berikut. Dengan area audit keuangan tahun 2023, ruang untuk audit, kesesuaian, kewajaran pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Melakukan rapat pembukaan. Selamat sore Bapak dan Ibu auditor semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat pembukaan audit lapangan hari ini. Rapat ini merupakan awal dari proses audit yang fokus pada penilaian kesesuaian dan kewajaran atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta informasi akuntansi. Mohon penjelasan lebih rinci terkait ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan Ibu. Baiklah, ruang lingkup audit meliputi 4 area utama. Yang pertama itu pengakuan, di mana memastikan bahwa setiap transaksi telah dicatat pada periode yang benar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu ada pengukuran, di mana menilai apakah jumlah yang dicatat telah dihitung secara wajar dan menggunakan dasar pengukuran yang tepat. Yang ketiga itu ada penyajian, mengevaluasi apakah pos-pos laporan keuangan telah disajikan sesuai ketentuan standar, termasuk klasifikasi yang tepat. Dan yang keempat itu ada pengungkapan, di mana memastikan bahwa informasi terkait transaksi dan kejadian penting telah diungkapkan secara memadai dan transparan. Audit ini akan mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara serta peninjauan langsung pada dokumen terkait. Ya, ini penting untuk saya tekankan. Seluruh auditor wajib menjalankan audit dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Kode etik profesi ini ada 4. Yang pertama itu integritas, di mana dalam menyampaikan temuan secara jujur dan apa adanya. Yang kedua itu ada objektivitas, bebas dari bias, tekanan ataupun konflik kepentingan. Yang ketiga itu kerahasiaan, menjaga seluruh informasi yang diperoleh selama audit. Dan yang keempat itu ada kompetensi, memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar auditing yang berlaku. Selain itu saya tekankan bahwa setiap temuan selama audit lapangan harus disampaikan dalam sesi closing meeting di depan auditing. Hindari menyampaikan hasil audit secara pribadi di luar forum resmi. Serta seluruh auditor harus menjaga independensi dan profesionalisme. Selanjutnya saya akan serahkan tugas audit kepada ketua auditor. Silakan sekretaris auditor.
segera melakukan audit internal dan membagi tugas kepada tim. Setiap auditor akan diberikan area fokus agar proses audit lebih efektif dan tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Apakah sudah ada dokumen awal yang merupakan siapa dan mengenai proses? Benar, pastikan seluruh formulir checklist, kertas kerja, temuan audit, serta daftar dokumen yang akan diminta telah disiapkan. Komunikasi dengan baik kepada auditi agar proses permintaan dokumen berjalan dengan lancar. Baik, rekan-rekan auditor, jika ada pertanyaan lain, boleh silakan. Baiklah, rapat ini saya nyatakan selesai. Saya berharap audit dapat dilakukan secara komprehensif, mendalam, dan tetap dalam koridor kode etik. Semoga hasil audit nanti dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas pengendalian utang kita. Terima kasih atas sarannya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita turun ke lapangan, saya ingin menyampaikan pembagi tugas agar audit berjalan lebih efisien. Baik, siap dilaksanakan. Silakan Pak. Untuk auditor yang pertama, Anda bertugas melakukan accrediting dengan auditi. Siap, baik Pak. Baik, auditor yang kedua, Anda bertanggung jawab melakukan verifikasi data dan pemeriksaan dokumen. Baik, saya ingatkan kembali, selama audit, kita wajib menjunjung tinggi kode etik auditor. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Kalau ada kendala atau temuan sensitif, segera koordinasikan ke saya. Baik, Ketua. Audit lapangan kelompok 1. Auditor berjumpa dengan audit. Pada divisi aset di keuangan, kami mengetahui kesesuaian dan kebocoran aturan penelitian dan peningkatan laporan aktivitas. Saran berdasarkan kesepakatan 216 Selamat sore, kami dari Badan Indonesia. Saya sebagai penanggung jawab bagian aset, saya Indah, pasal tangan saya. Saya akan Saya Indah, Baik, setelah mulai, kami mohon untuk melakukan pemeriksaan data aset yang terdapat dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Oktober 2024. Apakah belum siap? Melakukan verifikasi data dan optimasi data dalam bentuk. Kami menggunakan paragraf 7 dan paragraf 15. Yang pertama adalah dari paragraf 7. Saya tetap akan mengakui ketika pertama ada manfaat yang masa depan kemungkinan besar akan hadir, dan yang kedua biaya aset dapat diukur secara aktif. Nah, bagaimana cara mengetahui manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut? Silakan kamu menjawab. Cara mengetahui manfaat ekonomi tersebut yaitu dengan melihat kemampuan aset dalam menghasilkan pendapatan dan efisiensi biaya serta perannya dalam kegiatan operasional perusahaan. Unit meminta data yang sesuai terkait dengan file perusahaan. Saya akan bekerja dulu ya. Baik, saya berikan tentang kami saja menjadi kualifikasi pengaturan aset yang diukur pada biaya atau aset dapat diapresiasi pada biaya jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai biaya perolehan menjadi alat penentuan investasi dan menjadi nilai aset dalam laporan keuangan transaksi ini. Mendiskusikan hasil pemeriksaan auditi dan meminta persetujuan auditi untuk hasil temuan implementasi. Jadi, ini kami mau terkait yang
11 ini. Masih ada kerjasamanya untuk audit kali ini. Auditor menjalankan audit. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on